Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu SD Negeri 76 Kota Bengkulu sebagai Dewan Guru yang saya hormati, dan yang lebih utama lagi Ibu Nini Yuliarni sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 76 Kota Bengkulu yang saya hormati, dan tak lupa yang memang harus kita muliakan hari ini kepada Ibu Guru Armelita yang saya hormati juga sebagai pemateri hari ini untuk menyampaikan tentang budaya positif. Marilah sama-sama kita membuka kegiatan kita dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan salah satu guru kita sebagai peserta calon guru penggerak angkatan ke-7 untuk memberitahukan kepada kita, iya, untuk menyebarkan kepada kita, untuk menyampaikan kepada kita tentang budaya positif, ya, tentang budaya positif, khususnya di SD Negeri 76 Kota Bengkulu, bagi kita maupun bagi peserta didik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, 30 menit ke depan nanti mohon perhatian dan mohon bantuannya agar pelaksanaan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, mohon bantuannya untuk memberikan sambutan dan pengantar pada kegiatan ini. Kira-kira waktunya 3 menit ya Bu ya. Kepada Ibu Kepala Sekolah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rita CGP angkatan ke-7 yang hari ini akan mendiseminasikan budaya positif, dan Dewan Guru Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 76 Kota Bengkulu yang berbahagia. Hari ini kita berbangga ya, kita bangga semuanya. Sekolah kita ada salah seorang CGP di angkatan ke-7 ini, di mana CGP ini mereka akan menjalani pendidikan selama 6 bulan. Di 6 bulan itulah mereka dibina, dididik ya. Jadi untuk mendapatkan bagaimana kita itu melaksanakan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam artian merdeka itu adalah alur pembelajaran. Merdeka itu bukan seenak-enaknya saja, tapi itu merupakan alur pembelajaran. Di mana tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rita CGP angkatan ke-7 yang hari ini akan mendiseminasikan budaya positif, dan Dewan Guru Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 76 Kota Bengkulu yang berbahagia. Hari ini kita berbangga ya, kita bangga semuanya. Sekolah kita ada salah seorang CGP di angkatan ke-7 ini, di mana CGP ini mereka akan menjalani pendidikan selama 6 bulan. Di 6 bulan itulah mereka dibina, dididik ya. Jadi untuk mendapatkan bagaimana kita itu melaksanakan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam artian merdeka itu adalah alur pembelajaran. Merdeka itu bukan seenak-enaknya saja, tapi itu merupakan alur pembelajaran, di mana tujuannya adalah bagaimana pembelajaran itu menjadi menyenangkan bagi siswa kita. Siswanya tidak merasa tertekan, mereka bisa mengeluarkan kreativitas mereka, bakat dan minat mereka. Oleh karena itu, hari ini Ibu Rita sudah mengalami hampir 1 modul selesai, yaitu modul 1, di mana dia sudah mengalami modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Di akhir modul 1 ini dia harus mendiseminasikan apa yang telah dia pelajari, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif yang harus kita terapkan di siswa kita di dalam proses pembelajaran. Yang mana budaya positif ini berarti
kita itu jangan berseuzon dulu terhadap peserta didik kita. Kita harus memberikan pandangan kita, semua anak kita itu baik. Pandangan positif kepada peserta didik kita. Nanti Bu Lita akan mendesimasikan bagaimana budaya positif ini bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing. Semoga nanti ya Ibu Lita, apa yang telah Ibu Lita sampaikan nanti bisa diterapkan juga di kelas Bapak dan Ibu semuanya. Ilmu ini akan sangat bermanfaat untuk kita. Itulah kata orang, kita itu harus mengikuti perkembangan zaman ya Bapak Ibu ya. Dulu proses pembelajaran dengan kurikulum yang lama itu yang baik. Zaman itu berkembang, kemajuan teknologi ini yang harus kita perangi dengan juga menanamkan moral itu atau budaya positif itu yang harus lebih kuat lagi. Kalau dulu anak-anak itu memang karakternya sudah baik karena memang tidak banyak informasi luar. Televisi jarang yang ada, apalagi HP. Cuman ada TVRI, itu pun siarannya bagus semua. Kalau sekarang luar biasa. Oleh karena itu pemerintah memberikan program pendidikan guru penggerak ini yang mana kita akan diberikan ilmu. Yang mana sekarang ilmu itu tidak ada lagi sekarang secara luring, memang semuanya secara daring. Mudah-mudahan nanti di angkatan 8 ada juga lagi ya yang lulus, nanti akan banyak lagi. Oleh karena itu hari ini mungkin sekian dulu sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, harapannya ya semuanya bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SPD untuk bisa menyampaikan dan mensosialisasikan kepada kita semua tentang budaya positif. Kepada Ibu Armelita saya persilakan. Ibu Armelita mungkin waktunya 20 menit atau 15 menit ya. Nanti ada 30 menit ya. Jadi nanti 10 menit kita tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya sedikit menyampaikan ilmu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Baiklah, ini materi kita tentang menyebarkan pemahaman dan pendalaman penerapan budaya positif. Nah, jadi selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita SD Negeri 76 Kota Bengkulu. Sebelum masuk ke materi ini, tadi kita akan belajar tentang budaya positif ya. Nah, untuk mencapai budaya positif itu, kita akan mengetahui dulu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Seperti yang kita ketahui, kurikulum Merdeka ini menekankan kepada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa saja sih filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini? Yang pertama itu adalah pendidikan adalah menuntun. Menuntun di sini maksudnya adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik alam dan zamannya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu yang kedua, pendidikan itu menghamba pada murid, ya, jadi berpusat pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak. Jadi kita tidak dapat memaksakan anak keinginan kita. Kita hanya menuntun dan berpusat pada anak, menghamba pada murid itu. Lalu guru juga diibaratkan sebagai petani. Petani itu ya dia adalah seorang penanam ya. Seperti kita tahu, petani kan menanam padi dan yang lainnya. Jadi sekolah ini diibaratkan lahan atau tanah yang, dan murid diibaratkan sebagai benihnya. Kita sebagai petaninya, guru. Nah, petani ini hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Tidak bisa kita membuat benih, misalnya benih itu adalah padi. Tidak bisa kita menanam padi itu tumbuh dia menjadi jagung. Apakah bisa Bapak Ibu?
Jadi karena itulah kita hanya menuntut agar padi yang kita tanam itu tumbuh dengan baik, jadi dirawat dengan baik. Bagaimana caranya? Apa dipupuk atau mungkin membuang hamanya, seperti itu ya. Sama seperti kita sebagai guru. Lanjut. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak ini memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ya. Lalu berbudi pekerti dan berkarakter. Budi pekerti atau watak atau karakter ini merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitifnya, karsa, afektifnya, sehingga menciptakan karya. Dan segi psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa. Demikian pula bahagia. Jadi perasaan anak itu merupakan perpaduan ya antara kognitifnya, afektif, dan psikomotor. Lanjut. Nah, di sini saya saat ini sebagai calon guru penggerak ya. Jadi nilai dan peran guru penggerak itu nilainya ada 5 ya. Nilai guru penggerak itu ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Mandiri berarti kita harus siap untuk menambah ilmu kita. Itu mungkin kita mengikuti pelatihan, terus agar lanjut reflektif dia kita harus merefleksi diri kita di mana kelebihan dan kekurangan kita. Inovatif ya tentu saja kita harus memiliki pemikiran yang ke depan biar kita memiliki inovasi yang baik. Dan yang keempat itu kolaboratif. Kolaboratif itu kita mampu untuk berkolaborasi dengan teman, dengan murid dan seluruh warga sekolah. Lalu yang terakhir itu berpihak pada murid. Kita harus berpihak kepada murid, berpusat pada murid ketika kita mengajar, tidak dapat memaksakan kehendak kita. Nah, sebagai peran guru penggerak ini itu ada 5 juga. Yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kita dapat memimpin pembelajaran ini dengan sebaik mungkin, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu kita juga harus berperan menjadi coach bagi guru lain. Ya, kita dapat membantu teman untuk membimbing mereka. Lalu mendorong kolaborasi, ya, kolaboratif tadi kan dari peran nilainya itu kan ada berkolaborasi, bergabung. Jadi kita harus dapat menimbulkan dorongan untuk teman-teman kita dan yang lainnya juga untuk berkolaborasi. Lalu mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Itulah makanya kenapa di dalam PMM mungkin juga sudah kita lihat ya, ada tentang komunitas praktisi. Nah, kita memang diharuskan untuk bisa menggerakkan komunitas praktisi ini, ya. Nah, untuk agar tercapainya yang pemikiran tadi, pemikiran KHD, lalu nilai dan peran guru penggerak, maka ada yang namanya tahapan bagja, ya. Tahapan bagja ini berfungsi juga untuk ketika kita buat visi, ya. Nah, jadi dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi. Jadi tidak hanya langsung saja kita bergerak untuk melakukan semua hal yang disebutkan tadi, ya. Jadi ada perlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi ini dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Jadi saya memang sangat mengharapkan sekali kerjasama dari Bapak dan Ibu guru untuk mewujudkan visi dalam langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Nah,
tahapan bakja itu ada 5. Itu yang pertama itu buat pertanyaan. Terus setelah kita buat pertanyaan, nanti kita ambil pelajarannya, lalu kita gali mimpi apa yang ingin kita wujudkan itu. Terus kita jabarkan rencana atau langkah-langkah yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir tentu saja kita mengatur eksekusi agar sesuai dengan rancangan yang telah kita tentukan tadi. Nah, ini dia budaya positif. Budaya positif, mungkin ada yang tahu apa itu budaya positif? Apakah sudah tahu Bapak Ibu? Yang bagaimana? Budaya yang baik, oke. Ada lagi Ibu Resi? Budaya bernilai positif, oke, bagus sekali. Jadi benar ya. Jadi budaya positif itu berdasarkan penerapan tahapan bakja tadi akan muncul pembiasaan positif di sekolah ya, yang kita kenal dengan budaya positif ya. Jadi budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif ini juga dapat mendorong murid untuk berpikir sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab ya. Jadi atas dorongan kehendak mereka sendiri akan terwujud. Itu yang kita inginkan. Lanjut. Oh, baik tadi. Oke. Budaya. Nah, jadi di sini ya pengertiannya, budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, ya, tuh. Nah, oke, ini dia konsep utama budaya positif. Ada 7 konsepnya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu masih bingung dengan berbagai istilah di sini. Nah, akan saya perjelas lebih ini lagi. Nah, kita lanjut. Ini yang pertama ya. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila ya, yang selama ini kita dengar dalam kurikulum Merdeka itu ya. Profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. 5, bernalar kritis dan mandiri yang terakhir ya. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dilakukan berdasarkan prinsip pelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang kedua adalah disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih arti disiplin itu? Ada yang tahu? Arti disiplin. Yang bagaimana disiplin itu? Melakukan kegiatan secara terus-menerus. Melakukan kegiatan secara terus-menerus. Oke, ada yang lain? Disiplin sering kita dengarkan istilah, kamu ini harus disiplin nak. Nah, gitu kan sama anak-anak. Kita mau menerapkan disiplin sama anak-anak, harus datang tepat waktu. Seperti itu kan selama ini yang kita tahu. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya disiplin itu. Lanjut. Nah, ini dia makna disiplin. Kalau dalam budaya kita itu, makna disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi anak harus patuh dengan kita itu peraturan kita, ya kan? Selama ini misalnya harus datang tepat waktu, jam 7 harus ada di sekolah, itu namanya disiplin. Itu menurut kita dan budaya kita. Nah, sebagai pendidik tentu saja ya, kita menciptakan, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu tujuan kita sebagai pendidik. Ya, lanjut. Nah, di sini ya, untuk disiplin positif ini maksudnya adalah disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Jadi kita tidak boleh memaksa anak, tidak boleh menghukum anak, tidak boleh mengancam anak, ya. Selama ini sering kita lakukan. Misalnya kamu kalau datang terlambat nanti akan ibu hukum keliling lapangan, ya kan? Nah, jadi kalau sekarang kita harus menerapkan disiplin positif, tidak menggunakan paksaan, tidak menggunakan ancaman, dan tidak menggunakan hukuman, tetapi atas kesadaran diri anak itu sendiri. Itu yang kita mau terwujud di sekolah kita. Lanjut. Nah, untuk itu manusia ya, kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa saja sih manusia itu? Nah, yang pertama tentu saja kita butuh untuk bertahan hidup, ya kan? Kita makan, minum itu untuk bertahan hidup, ya. Lalu kita juga membutuhkan kasih sayang, ya. Kita pengen disayang oleh orang-orang dekat kita. Terus ada penguasaan. Kita juga memiliki kebutuhan untuk berkuasa, ya. Ada juga kebebasan. Kebebasan ya, kita ingin bebas melakukan apa yang kita inginkan. Mungkin mau jalan-jalan ya Bapak Ibu, atau mungkin mau sesuatu yang kita inginkan, bebas ya. Lalu kesenangan. Nah, itu ya, jadi ingin senang-senang. Ada keinginan kita, kebutuhan dasar kita, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia, ya. Nah, motivasi perilaku manusia ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu, ya. Jadi ini ada, kita lihat di sini, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, biasanya kita kalau ada hukuman kita akan menghindari ya. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi dia takut. Kalau tidak dihukum nanti dia tidak akan takut. Begitu kan? Nah, lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kalau diiming-imingi hadiah dan yang lainnya ya. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi dia biasanya, nanti kalau kamu bisa bangun tepat waktu, sama anak kita kan biasa kita bilang itu, nanti ibu kasih uang jajan banyak, begitu kan, diiming-imingi hadiah. Nah, jadi mereka melakukannya karena hadiah atau imbalan. Tapi itu berarti tingkatannya di atas yang tadi ya, hukuman. Yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi ini karena kesadaran diri sendiri, bukan karena hukuman atau karena imbalan. Berarti ini yang baik, yang di atas hukuman dan di atas imbalan tadi ya. Nah, lanjut. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi disiplin itu akan gagal kalau kita menggunakan hukuman atau penghargaan. Ya, hukuman kenapa bisa gagal? Karena menyakitkan. Ya, bisa mungkin fisiknya, bisa mungkin hatinya, ya, perasaannya. Nah,
dia merasa tidak nyaman, murid itu. Lalu ketakutan, muridnya takut karena akan dihukum tadi. Terus memaksa, ya. Lalu murid menyembunyikan kesalahan. Karena takut dihukum tadi dia berusaha, tidak bu, tidak benar itu bu. Jadi dia berusaha menyembunyikan kesalahannya. Nah, lalu muridnya akhirnya menjadi rendah diri. Tuh, ya kalau hukuman. Penghargaan ternyata juga tidak bagus. Pikir kita selama ini bagus ya, ternyata ada tidak bagusnya juga. Kenapa? Tidak efektif. Kalau tidak diiming-iming, tidak dikasih imbalan, dia tidak mau melakukannya, ya. Tidak efektif berarti. Terus merusak hubungan. Misalnya kalau kita mungkin di kelas kan ada yang berprestasi, ada yang tidak. Kita lebih menunjukkan prestasi dengan berikan imbalan, hadiah dan sebagainya. Nah, akhirnya kawan yang lain kan ada kecemburuan sosial, ya. Nah, terus mematikan kreativitas. Anak jadi tidak kreatif karena dia pikirannya hanya untuk imbalan saja. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Itulah mengapa kita tidak diperbolehkan lagi menyebutkan ranking di dalam rapot, karena anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, Bapak Ibu. Jadi kita tidak harus membanggakan yang dapat ranking 1 sampai 5. Karena bisa jadi anak yang mungkin rankingnya 10 atau 15 atau 20, dia memiliki kelebihan yang lain, ya. Kita tidak bisa memaksakan itu. Terus yang terakhir, dia merampas hak dengan menghargai dirinya. Kita pikir menghargai dirinya dengan memberikan ranking dan memberikan imbalan, tetapi ternyata itu adalah merampas hak mereka. Begitu, ya. Lanjut. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Yang pertama itu konsekuensi. Konsekuensinya penguatannya jangka panjang. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Jadi tetap kita monitor tiap ininya ya, kegiatannya. Lalu ada juga stimulus respon. Tentu saja setelah kita berikan stimulus, kita pasti akan mendapatkan respon dari anak itu. Terus jadinya murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahannya, ya. Itu konsekuensinya. Kalau restitusinya, muridnya jadi bertanggung jawab atas perilakunya. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, jadi bukan hanya jangka pendek saja. Ya, sampai dia berikutnya masa depan dia akan tetap pada ini identitas suksesnya. Terus murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Ya. Yang berikutnya teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Jadi dirinya sendiri yang memegang kontrol. Dan yang terakhir, murid lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Karena bukan karena hukuman dan ancaman tadi ya, dia kesadaran dirinya sendiri. Nah, tadi ada kita dengan istilah restitusi ya. Kita lihat dulu konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya. Nah, pengertiannya dulu restitusi. Nah, restitusi itu adalah cara menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada dengan karakter yang lebih kuat pada kelompok mereka, ya. Jadi kita anak yang melakukan kesalahan kita panggil dengan cara restitusi. Ciri-ciri restitusi ini dia bukan menebus kesalahan, ya, tetapi belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan. Terus tawaran ya, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita memang akan mengubah karakter siswa, bukan tindakan dia yang ini. Lalu menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, lanjut.
ini dia ya. Ada sebuah perbedaan. Kita lihat perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini contoh kasus. Hukuman, biasanya kita kasih begini, gurunya mukul siswa hormat bendera 10 menit, ya kan, di lapangan. Atau mungkin gurunya marah, nah muridnya jadi takut. Itu mungkin hukuman lain, berdiri depan kelas misalnya kan, depan kelas kaki diangkat, tangannya megang telinga. Itu biasanya kita lakukan dulu ya. Nah, kalau cara konsekuensi begini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berlipat-lipat. Misalnya Salim tulis, aku tidak akan mengerjakan PR, aku akan mengerjakan PR dengan sebaik mungkin, sebanyak 100 kalimat sampai atau sepenuh halaman, begitu biasanya. Itu konsekuensi. Nah, lalu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, guru jadi tegas memang, siswa jadi menghormati. Terus ada restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ini ya, jadi guru mengajak siswa berdiskusi, menanyakan keyakinan kelas dia bagaimana, apakah sudah sesuai dengan perilaku dia ini atau belum. Nah, jadi di sini jadinya guru terbuka dan siswa juga menghormati dirinya dan orang lain. Jadi bukan karena ancaman, bukan karena ketakutan lagi. Ini dia, ada 5 posisi kontrol restitusi. Itu ada sebagai penghukum, terus ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, itu apa saja kita lihat di sini ya. Kalau penghukum, kasusnya masih sama ya, sering tidak menjaga PR. Penghukum itu biasanya begini kata-katanya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Kita menghukum anak murid begitu. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, itu biasa akhirnya anak jadi merasa bersalah, ya kan? Karena Bu Guru kecewa katanya tadi. Nah, kalau teman begini, ayolah yang tertib, buat Ibu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Jadi dia berlaku seolah-olah seperti teman, ya. Kalau pemantau begini, kamu sudah melanggar peraturan. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir, ini yang terbaik, ada sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi kita sebagai manajer di sini, ini yang terbaik karena kita mengajak anak untuk berdiskusi. Lanjut. Nah, untuk itulah kemarin saya bersama murid membuat sebuah keyakinan kelas, ya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa bukan peraturan? Biasanya selama ini kita tahunya peraturan kelas, harus begini, harus begitu. Tapi kenapa bukan peraturan? Mengapa keyakinan kelas? Ya. Nah, ya. Ini ya, kita pernah ada ini ya, ada pertanyaan pematik begini. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan pada roda 2 atau motor? Ya, itu kan kita tiap memakai motor biasanya pakai itu ya, pakai helm. Lalu ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, nah itu kita akan berikutnya, coba. Jadi di sini ya, kalau yang tadi itu menurut Bapak ini lebih ke keyakinan atau peraturan yang menggunakan mencuci tangan dan sebagainya. Nah, itu ke peraturan. Kan keyakinannya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yang keselamatan tadi memakai helm, kesehatan tadi mencuci tangan, itu sebagai suatu keyakinan, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, ya. Jadi keyakinannya itu adalah kesehatan dan keselamatan, ya. Tuh. Nah, menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik.
seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Lanjut. Jadi kesimpulannya, disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin diri diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Disiplin diri mampu membuat seseorang menggali kekuatan atau potensinya untuk suatu tujuan yang bermakna. Salah satu peran guru adalah menuntunnya. Salah satu cara penerapan disiplin adalah dengan segitiga restitusi. Ya. Ini ya. Nah ini ya, kemarin saya bentuk keyakinan kelas begini. Saya sebelum ininya diskusi dulu sama murid. Nah jadi murid menulis di kertas kecil-kecil kemarin. Dia apa keinginan mereka untuk keyakinan kelas ini. Nah ya, ini ya mereka menyepakati menempelnya dan kami tempel keyakinan kelasnya. Saya rangkum kembali dari yang murid-murid buat itu sehingga jadinya seperti itu yang gambar terakhir. Lanjut. Nih ya, ini keyakinan kelas sebelum kita diskusi. Setelah ini kan ada proses diskusinya setelah ditempel. Nah, setelah diskusi makanya saya buat yang bagusnya lalu ditempel di kelas. Ini sudah ditempel, bisa dilihat nanti di kelas saya di kelas 5A. Ya yang itu untuk keyakinan kelas ini kata-kata yang kita gunakan itu tidak boleh yang negatif ya Bapak Ibu. Misalnya seperti anak di sini dia menulis kita tidak boleh bicara tidak boleh bilang nama orang tua Bu katanya. Biasanya kan anak-anak banyak bilang nama orang tua, tidak boleh bicara kotor seperti itu. Nah tapi dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif yang tidak boleh itu tadi atau melarang atau jangan. Jadi saya buat bicara yang sopan, begitu dan menghargai. Jadi sudah merangkum semua dari kata-kata anak yang tidak boleh mencarut, yang tidak boleh bicara nama orang tua tadi. Jadi bicara yang sopan itu salah satu contohnya. Oke lanjut. Nah ini ya segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ya. Oke lanjut. Nah segitiga restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Ya. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah ini ya, ini segitiga restitusi. Ya, yang pertama itu yang paling bawah menstabilkan identitas. Kita lihat pada gambarnya, menstabilkan identitas. Ya, karena setiap orang pasti memiliki kesalahan. Tidak ada yang tidak pernah bersalah di dunia ini ya. Jadi karena itulah kita harus menstabilkan identitasnya. Lalu kita validasi tindakannya yang salah. Validasi pada anak itu seperti ini, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanya alasannya apa. Nah, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir tentu saja menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, jadi anak menyadari dirinya sendiri, tidak maksa. Nah, jadi ini ya. Lanjut. Nah, ini kemarin saya melakukan restitusi sebelum bagi raport kemarin. Ketika pelajaran itu ada murid yang melakukan kesalahan. Bisa Bapak Ibu lihat pada gambar pertama apa kesalahan murid itu kira-kira? Pada gambar pertama ini Tidak menulis. dia menulis Ibu. Yang laki-laki. Yang laki-laki dia menulis, tetapi itu di tangannya ada S. Jadi dia sambil makan ketika belajar. Padahal kami telah membuat keyakinan bahwa tidak boleh makan di kelas. Nah, lalu kita perhatikan yang perempuan, dia memakai jilbab apa? Jilbab hitam. Sedangkan dalam aturan tata tertib sekolah kita itu jilbab yang digunakan adalah oranye ya. Begitu, jadi saya panggil mereka
saya adakan restitusi sehingga mereka menyadari kesalahannya. Ketika saya panggil mereka nggak sadar. Apa sih Bu? Ibu kenapa manggil katanya? Jadi ketika itu setelah saya tanya lagi, apa coba dipikirkan, baru mereka menyadari. Oke, lanjut. Nah, jadi restitusi tadi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, lanjut. Oke, nah inilah dia materi saya pada hari ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat dan dapat terwujud budaya positif di sekolah kita SD Negeri 76 Kota Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan Ibu. Ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Armelita yang sudah menyampaikan tentang bagaimana budaya positif di sekolah. Luar biasa. Sejauh ini mungkin kita banyak sekali belum memahami alur yang benarnya ya. Jadi semua kegiatan kerja kita di kelas maupun kerja yang lain itu terkadang alurnya masih tumpang tindih dan belum teratur. Nah, setelah mendapatkan penjelasan dari bagaimana budaya positif ini tadi, banyak sekali yang bisa kita ambil tentang alur tadi ya. Tadi saya mendengar ada ibu-ibu yang berkomentar banyak istilah-istilah Ibu Armelita. Ya, banyak istilah-istilah. Jadi boleh ya Bu Lita, 5 menit aja ya kepada ibu-ibu untuk bertanya ya. Silahkan kepada ibu-ibu yang belum jelas atau yang mungkin ada yang mau diperjelas atau mungkin ada yang mau disampaikan. Silahkan. Kalau tidak ada, oh ya ada Bu. Kepada Ibu Fatmawati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lita, mohon maaf ya. Saya pribadi sebagai guru itu untuk menerapkan di kelas 2 ya kan, itu cara menghafal perkalian. Nah, dengan adanya cara yang Ibu Lita omongkan ini, jadi saya pribadi beriming-iming sama anak-anak. Siapa yang bisa hafal perkalian 1 sampai 6 misalnya kan, nanti akan Ibu kasih hadiah. Dengan adanya iming-iming tersebut, maka anak-anak tadi mau. Ada yang hafal sampai 3 kan. Jadi cara saya di kelas itu kalau yang hafal 5 misalnya saya kasih dari 2 sampai 5 saya kasih 2.000. Kalau cuma hafal 1 saya kasih 1.000 kan. Jadi dengan adanya cara saya itu menurut Ibu Rita benar apa tidak, dan kalaupun itu salah bagaimana caranya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dirangkum atau mau satu-satu? Rangkum aja ya. Ada lagi Bu yang lain? Iya, silakan Ibu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi memperhatikan narasumber menerangkan masalah budaya positif. Sebenarnya segala kegiatan yang dilakukan tadi sudah tersirat, tapi belum tersurat. Ya. Contoh, kita tidak boleh menghukum anak. Kita harus menanamkan disiplin positif. Tapi kenyataannya yang kita lakukan hukum dulu, baru dia mau. Nah, gimana menurut Ibu? Mungkin untuk membudayakan itu di kelas berapa mulai, bagaimana caranya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik. Ada 2 pertanyaan, Bapak Ibu, saya perjelas pertanyaannya ya. Dari Ibu Fatmawati itu menanyakan tentang motivasi di dalam kelas. Tadi ada 3 motivasi yang disampaikan oleh Ibu Lita. Dari motivasi yang pertama itu terendah ya, mungkin rasa takut motivasinya. Yang kedua motivasi reward. Yang ketiga adalah kesadaran diri. Betul ya Ibu ya? Iya, itu motivasi. Kemudian yang menjadi masalah ini, Ibu ini sudah menerapkan motivasi Bu Lita. Motivasi yang dilakukan dalam kelas itu bentuknya reward. Nah, ini bagaimana Bu Lita? Apakah sudah benar? Mohon pendapat dari Ibu Armelita. Sepertinya seperti itu ya. Maksud Ibu tadi ya. Ibu apa tadi ya? Nah, kemudian yang Ibu Eli Dahliani ini, Bu Lita, beliau menanyakan bahwa tentang hukuman disiplin untuk menerapkan budaya positif disiplin ini tadi, beliau menyampaikan bahwa semua sudah dilakukan, bentuknya tersirat, belum tersurat. Nah, sekarang
Ini saya perjelas ya berita biar jelas maksudnya. Ibu Eli menginginkan bagaimana gitu ya. Anak-anak itu biasanya dihukum dulu baru bisa ada solusi gitu. Yang saya tahu sebenarnya di sini tadi kalau dari penjelasan Bu Armida ada yang terbaik itu dilakukan dengan cara restitusi. Saya pernah ada ini ya berita, mohon maaf. Ada anak sekolah dia SD, ada juga yang SMP. Dia menangis. Dia tidak bertanya, dia tidak pernah, dia diamkan dulu. Menangislah dulu sampai engkau selesai. Setelah selesai, dibiarkan sampai ibu gurunya. Kemudian setelah itu didatangi, sudah selesai menangisnya, sudah. Apa yang terjadi padamu? Kemudian, mengapa engkau menangis? Terus, apa yang menyebabkan engkau kesal dengan sesuatu itu? Lalu, apa yang sudah kau lakukan? Jadi, sepertinya seperti itu contoh restitusi ya, Bu Lidaya. Mungkin nanti mohon perjelas lagi seperti yang ditanyakan oleh Bu Eli Dahliani. Kepada Bu Lita, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih pada Ibu Fatmawati dan Ibu Eli yang telah bertanya. Jadi begini ya, seperti yang Ibu Fatmawati tanyakan tadi, masalah memberi reward, yang beri hadiah pada anak murid. Ya, tentu saja kita tidak menyalahkan ya. Tetapi itu tadi tingkatannya yang bukan ya yang kedua ya, bukan yang tingkatan yang terakhir. Kalau terakhir kan hukuman. Terus yang reward tadi yang kedua ya mana? Yang pertama itu Ya, coba kita buka dulu ya tadi ya. Mana tadi? pertama itu rasa takut. Ya, tadi kan? Ancaman. Yang kedua ada motivasi diri itu dari situ. Jadi motivasi tadi memang dia ada Lagi, belum lagi. Turun lagi. terus. Turun lagi. Bukan. Klik yang tanda bulat yang kecil terus. Ini aja dulu kita aja. Ya, ini dah. Belum ya. Ini yang berani. Ya nanti. Tapi ini. Di paling bawah pojok. Nah ini ya. Nah, jadi kalau yang tadi karena hukuman tadi kan dia yang paling rendah, sedangkan yang motivasi memberikan apa tadi reward atau imbalan itu dia yang di atas hukuman. Bukan tidak boleh ya Bu, mungkin ada saat-saatnya kita memberikan, tetapi tidak selalu harus kita memberikan seperti itu. Mungkin kita memberikan, tapi lebih baik kita membuat anak sadar dulu, sadar bahwa untuk menghafal perkalian tadi ya Bu ya, bukan karena permen atau karena misalnya kita beri siapa yang hafal nanti Bu kasih permen, begitu ya Bu ya. Jadi kalau begitu nanti anak dia menghafal karena permen saja, bukan karena dia kesadarannya. Jadi mungkin untuk sesekali memancing karena ini masih kelas 1, kelas 2 mungkin bisa, tetapi lebih baik ibu membuat dia sadar. Kenapa nak kita harus belajar perkalian ini? Ya, kenapa? Jadi anak itu sadar, oh Bu, karena apa? Dijawabnya begitu. Kalau dia tidak sadar, dia aku mau dapat permen ibu guru dulu lah, baru ini aku apa. Kalau dia dikasih permen aku udah gak ngapa. Nah, itu kan gak bagus jadinya. Kalau ibu gurunya lupa ngasih permen, dia merajuk, akhirnya gak mau lagi apalan begitu. Tapi kalau dia sadar, dia ada kemauan dari dirinya sendiri, jadi dia akan bertahan lama keinginan dia. Jadi bukan hanya karena ibu gurunya saja, ya seperti itu. Lalu yang Ibu Eli Dahliani tadi bertanya tentang hukuman ya, hukuman bagaimana tersirat dan tersurat tadi ya. Ya, oke, jadi benar ya. Jadi kalau kita seperti kata Ibu Mujid tadi, anak misalnya menangis, ya menangis. Jadi kita berikan jeda waktu dulu, jeda waktu baru kita tanyakan alasannya. Kita ada segitiga restitusi tadi. Jangan langsung menghukum anak tersebut. Misalnya dia datang terlambat. Anak datang terlambat, kita langsung, kamu kenapa datang terlambat? Jadi marah, kita akan langsung, kamu tahu tidak, kita masuk jam 7.30, kenapa kamu datang jam 8? Itu biasa ibu guru gitu tuh. Jadi kita tidak boleh seperti itu Bu. Jadi kita walaupun anak kelas rendah atau kelas tinggi, pasti dia ada alasannya kenapa dia datang terlambat. Kita tanyakan dulu, nanti setelah belajar kita biarkan dulu dia belajar. Silakan masuk, duduk dulu. Nah setelah selesai belajar kita panggil anak itu, kita panggil tersendiri berdua aja, bicara empat mata, jangan di depan teman-temannya. Kalau di depan teman-temannya nanti dia malu.
ya. Jadi kita panggil, kita tanya, kenapa nak tadi terlambat? Pasti anak mengatakan apa alasannya. Ya mungkin dia tidur malam nonton Piala Dunia, jadi bangunnya kesiangan, tidak ada yang membangunkan, atau mungkin orang tuanya lagi sibuk, atau mungkin lagi sakit orang tuanya kan, jadi tidak bisa mengurus dia dari pagi. Mungkin anak-anak kelas 1, 2 ini, ya saya juga merasakan bagaimana mengurus anak saya di rumah itu luar biasa pagi-pagi sekali. Jadi mungkin dia akan mengutarakan kesalahan-kesalahannya apa. Nah setelah dia mengutarakan kesalahannya, kita apa tadi ya, coba Ibu ini Ibu Oti yang restitusi tadi, dia jadi setelah menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas tadi, kita menanyakan keyakinannya. Apakah boleh seperti itu? Kenapa dia begitu? Ya. Jadi ada memang tahapan-tahapannya, ada 3 tahapannya tadi, ya. Terus Ibu Lara terakhir tadi. Nah ini tadi terus. Nah ini ya, nih menstabilkan identitas tadi ya. Jadi kita jangan langsung mengomongkan atau kamu tuh salah nak, jangan. Jadi kita memang yang benar, yang memang salah nak. Apa namanya itu, kita setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Jadi kita menstabilkan dulu identitas dia, jangan sampai kita langsung menyalahkan. Nah, itu hal wajar nak, kamu melakukan kesalahan. Begitu kita katakan ya. Jadi kita ya nggak apa-apa dia ngomong begini. Jadi kita ya itu wajar. Bapak juga pernah salah, ibu pernah salah, begitu ya. Oke, langsung terus kita baru validasikan bahwa kesalahan itu kenapa ya, alasannya apa ya, jangan sampai nanti diulangi lagi. Makanya kita harus menanyakan keyakinan ya. Jadi tidak langsung kita mengecap dia salah begitu ya Bu. Insya Allah bisa, walaupun kelas rendah, anak tetap bisa kita laksanakan. Ya tentu saja dengan cara kita sebagai guru, bagaimana kita mungkin bahasanya barangkali sama anak yang kelas rendah barangkali lebih banyak bahasa ibunya daripada yang kelas tinggi. Terima kasih yang sudah disampaikan oleh Ibu Armelita tadi, jawaban untuk Ibu Fatmawati dan Ibu Eli Dahliani. Saya balikkan dulu kepada Ibu Fatmawati, mungkin sudah cukup ini ya. Kepada Ibu Eli Dahliani mungkin masih agak gimana Ibu Eli, atau sudah cukup? Saya sekedar menambahkan dikit dari penjelasan Ibu Armelita tadi. Untuk kondisi atau kasus di kelas ya Ibu ya. Kasus di kelas itu, jadi yang pertama itu dilakukan restitusi setelah kalau ada kasus. Yang kedua ada konsekuensi dari kasus yang dia lakukan. Yang ketiga, dia nanti kalau sampai memang terlalu berat ada hukuman, ya kan? Nah, tetapi untuk sampai pada restitusi ada piramida tadi. Jadi piramida tadi ada ditanya dulu, sudah ditanya, kemudian digali, sudah digali, kemudian muncul ada validasi. Oh, seperti ini kesimpulannya. Nah, nanti kalau anak itu tidak buat PR, kasus kan? Kasus tidak buat PR. Dia kenapa tidak buat PR? Ibu tidak ngajarin di rumah, tidak ada temen ya, ini saya ketiduran, itu kan kasus. Nah itu alasan. Oke, konsekuensinya kau tidak buat PR, berarti kau harus mengerjakan di sini. Kau kerjakan dulu di sini PR yang belum kau kerjakan. Itu konsekuensi yang harus dia tanggung. Kalau tidak perlu sampai pada hukuman, ya nggak perlu. Kalau sampai pada hukuman boleh, ya. Jadi itu tingkatannya. Jadi teknik yang dijelaskan oleh Ibu Armelita tadi adalah bagaimana kita melakukan restitusi. Jadi restitusi itu digali dulu, ditanya dulu, kemudian disimpulkan. Iya, kayaknya jelas ya Ibu ya. Saya kira cukup sampai di sini ya Ibu Armelita ya. Kepada Bapak Ibu semua saya ucapkan terima kasih banyak. Yang sangat luar biasa penampilan Ibu Armelita pada hari ini. Saya juga sebagai pembawa acara atau moderator, ada kesalahan di sana sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan itu tidak disengaja. Dan Bapak Ibu terima kasih. Mungkin kepada Ibu Armelita juga, nanti kalau ada yang mau didiskusikan silakan didiskusikan kepada Ibu Kepala Sekolah, mungkin mau minta masukan dan sebagainya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.
Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa Ibu Armelita Apriani SPD SD sudah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Alhamdulillah semua kegiatan sudah berjalan dengan lancar dan sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu semua dan semuanya sudah mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan dari Ibu Armelita. Bapak Ibu semua, mungkin kita sudah bisa menerapkan untuk anak-anak di sekolah kita, terutama di SD Negeri 76 Kota Bengkulu. Dan alhamdulillah Ibu Lita sudah memberikan contohnya, anak-anak sudah mulai melakukan budaya positif dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif dilakukan anak-anak. Misalnya dengan akhlak yang baik, kemudian juga membawa sampah di tempat sampah tanpa harus diperintah, kemudian melakukan kegiatan berbaik, saling tolong-menolong dengan teman-teman sebaya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin penerapan budaya positif di sekolah kita mulai kita rintis sudah lama, hanya mungkin belum terstruktur, tersusun dengan rapi, dan sekarang alhamdulillah 80% kita sudah berusaha untuk mencapai hasilnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya adalah Ibu Mujastri yang menjadi teman sejawat Ibu Armelita, dan saya sebagai moderator dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 76 Kota Bengkulu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.